Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Senin 19 Desember 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kelahiran Yohanes Pembaptis diberitahukan oleh Gabriel. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa pencipta umat manusia, dalam kelahiran putramu dari Santa Perawan Maria, telah kau nyatakan kemuliaan-Mu kepada dunia. Kami mohon semoga misteri penjelmaan yang agung ini selalu kami hormati dengan iman yang utuh dan kami rayakan dengan kasih yang ikhlas. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 1 ayat 5 sampai dengan ayat 25. Di zaman Herodes Raja Yudea, hiduplah seorang imam bernama Zakaria dari kalangan imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet itu mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus, mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian ia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu Zakaria berkata kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya."
Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka begitu heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Zakaria memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian mengandunglah Elisabet istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Dia yang dinanti-nantikan sudah dekat, dan ketakutan takkan ada lagi dalam wilayah kita, sebab Dialah penyelamat kita. Saudara-saudariku yang terkasih, ada suasana gaib di sekitar beberapa kelahiran dalam Perjanjian Lama. Kita teringat akan kelahiran Ishak, Samuel, dan beberapa tokoh lain. Kelahiran Simon merupakan pralambang Yohanes Pembaptis. Takkan mungkin kita mencari benar tidaknya peristiwa-peristiwa itu. Namun yang jelas, Tuhan turun tangan dalam kehidupan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Allah Bapa Maha Baik, kita sungguh bersyukur atas anugerah-anugerah-Nya. Hangatlah kerinduan kami akan perayaan mendatang, agar dengan hati murni kita semua dapat menyambut kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kita menyadari bersama setiap kelahiran seorang bayi disambut dengan penuh syukur oleh orang tuanya, ayah, ibunya, bahkan saudara-saudarinya, bahkan tetangganya, siapapun mengalami sukacita. Terlebih lagi, peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis yang mengejutkan orang tuanya dan membuat kebahagiaan tersendiri, penuh sukacita akan campur tangan Tuhan. Dan terlebih nanti kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Dialah Allah yang menjadi manusia, Dialah yang menguatkan kita, Dialah yang menyatukan kita, Dialah keselamatan hidup kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu. Hangatkanlah kerinduan kami akan perayaan mendatang, agar dengan hati murni kami menyambut kelahiran penyelamat agung, yaitu Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.